Soto-soto, wajib nih ngerasain kalau lagi plesir ke kota Bandung, Jawa Barat. Soto atau bakso nih? Kok isiannya ada si bulat-bulat bakso? Ternyata hidangan ini perpaduan dari bakso dan soto fams. Bisa jadi solusi nih kalau kalian lagi galau mau makan bakso atau soto. Santap aja kedua menu ini sekaligus dalam satu mangkok. Dijamin istimewa. Rempah yang dipakai masih dari Nusantara kok. Cara bikin kuahnya sama kayak bikin soto biasanya. Serai nggak boleh ketinggalan supaya aromanya makin sedap. Masukkan juga daging iga biar kaldunya keluar. Katanya fams, istilah soto merujuk pada masakan Tiongkok yang disebut chowdo. Artinya jeroan dengan rempah-rempah. Kuliner berkuah ini pertama kali dikenal di pesisir pantai utara Jawa pada abad ke-19 Masehi. Rempah-rempah ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung loh, karena mengandung kurkumin, sehingga bisa meningkatkan fungsi endotel atau kesehatan selaput tipis yang menutupi bagian dalam jantung serta darah. Nah, membran inilah yang berperan penting dalam mengatur tekanan darah. Mantap! Variasi kuah soto di sini ada 3 fams, kuah soto pedas, soto boyolali, dan soto betawi. Untuk bakso, wajib ada ya. Coba ini fams, garang asam dari Kudus, Jawa Tengah. Daging ayamnya empuk, rasanya asam, pedas, dan segar. Dijamin bikin lidah bergoyang. Oh ya, ada 2 versi garang asam di Nusantara. Dari Purwodadi, garang asam dimasak tanpa santan. Kalau di Solo, garang asam diolah dengan santan, sehingga rasanya lebih gurih. Meski begitu, garang asam sama-sama dibungkus daun pisang yang membuat cita rasa masakan semakin nikmat. Daging ayam kampung menjadi bahan baku dalam pembuatan garang asam. Untuk kuahnya dibuat dari kaldu, kemiri, cabai rawit, dan tomat. Cabai rawit harus yang banyak ya, supaya pedas menggigit lidah. Sekali bikin, cabai yang dipakai beratnya bisa mencapai 4 kg. Tomat hijau juga nggak boleh ketinggalan, karena rasanya lebih asam. Tomat merah rasanya cenderung manis, fams. Tomat hijau bisa meningkatkan imunitas tubuh serta menjaga kesehatan mata, tulang, dan tekanan darah dalam tubuh loh. Mantap! Tinggal kukus aja nih. Proses pengukusan ini, fams, termasuk cara memasak paling bagus. Soalnya bisa menjaga nutrisi, sehingga kita nggak gampang terserang penyakit dan menurunkan resiko kanker. Sakti ya, fams! Di warung ini menjual 2 jenis garang asam. Ada daging ayam atau jeroan. Rasanya sama-sama enak kok. Makin nikmat lagi kalau makannya bareng kamu. Hihihi. Kalian para penikmat hidangan ikan, wajib coba nih gulai ikan sembilang khas dari kota Batam, Kepulauan Riau. Kebayang gak tuh gimana lembutnya daging ikan sembilang yang berpadu kuah rempah? Bikin selera makan tergugah, fams. Ikan sembilang, fams, memiliki kandungan protein, fosfor, dan asam lemak omega 3. Karbohidrat dan lemaknya juga rendah. Cocok tuh buat kalian lagi diet. Bahkan omega 3 pada ikan sembilang juga mampu mencegah penggumpalan darah. Ajaib ya. Nah, bahan untuk gulai ikan sembilang udah siap nih. Bawang wajib ada untuk menonjolkan rasa gurih masakan. Bawang merah dan bawang putih jumlahnya 2:1 ya. Setelah halus, bumbu ditumis ya, fams, biar rasa dan aromanya makin nikmat. Air asam jawa jangan sampai ketinggalan, fams. Terakhir kita masukkan deh ikan sembilang. Biarkan sampai matang dan bumbu meresap sempurna. Fams, ikan sembilang menjadi salah satu jenis ikan yang hidup di perairan pesisir atau muara sungai. Ikan sembilang masuk dalam kelompok ikan berkumis. Sekilas bentuknya mirip dengan ikan lele. Ikan sembilang masuk dalam jenis hewan karnivora yang menyantap ikan kecil. Sama kayak ikan lele, sembilang juga memiliki 3 patil beracun. Efek racun bisa hilang kok kalau terkena panas. So, jangan khawatir ya. Cobain, fams, menyantap buah durian dan daging ayam goreng. Menu ini disebut dengan ayam goreng saus tempoyak khas Palembang, Sumatera Selatan. Ayam kriuk berpadu racikan bumbu dan rasa buah durian yang khas dijamin bikin nafsu makan jadi ngegas. Buah dengan aroma yang khas ini memiliki kandungan vitamin dan mineral yang berlimpah, mulai dari asam amino, serotin, dan melatonin, sehingga bisa meringankan depresi dan meningkatkan kualitas tidur, fams.
Udah ada ayam kriuknya nih, tinggal bikin saus tempoyak. Haluskan dulu bumbunya ya fams, lalu tumis tempoyak atau durian fermentasi. Oh iya, melimpahnya hasil durian di Sumatera Selatan membuat warga mengolahnya menjadi tempoyak agar makanan tahan lama. Saus yang terbuat dari buah tropis ini dijuluki rajanya buah dan menjadi salah satu warisan budaya tak benda dari UNESCO loh. Mantul deh! Widih, mantap nih. Ada kepiting lada hitam, kepiting saus dan bito, serta kepiting goreng tepung. Tinggal pilih aja deh yang kalian suka. Semua hidangan berbahan kepiting ini rasanya istimewa. Sedap banget. Saran dari ahli gizi, konsumsilah daging kepiting 2 atau 3 kali dalam seminggu supaya terlindung dari penyakit jantung kronis loh. Kepiting juga bagus untuk kesehatan mata karena mengandung vitamin A dan senyawa organik seperti retinol, retina, asam retinoat, serta beta-karoten sehingga bisa mencegah degenerasi makula dan katarak. Untuk membersihkan kepiting jantan dan betina caranya berbeda. Kepiting jantan diambil bagian cangkangnya dan dibelah menjadi 2 bagian. Sedangkan kepiting betina cangkang hanya dibuka dan dibuang bagian insang supaya telur di dalam cangkang tidak rusak. Setelah direbus selama 1 jam, langsung goreng fams, pakai bumbu sesuai pesanan. Aroma nikmatnya sudah menyeruak nih. Nggak pakai lama, tinggal disajikan aja. Kalau mau sensasi yang berbeda, nikmati kepiting creamy butter ini. Rasa gurih creamy saus yang berpadu dengan nikmatnya daging kepiting dijamin bikin ketagihan. Sekarang kita bersihin dulu kepitingnya fams. Di Nusantara ada 2 jenis kepiting yang cukup populer, yaitu kepiting Kalimantan dan kepiting Papua. For your info nih, kepiting Papua memiliki ukuran yang lebih besar, daging yang tebal, agak pahit, dan menyegarkan. Rebus kepiting dalam air garam selama 15 menit fams. Cangkang kepiting yang tadinya berwarna hitam berubah menjadi kemerahan fams. Perubahan warna cangkang kepiting disebabkan adanya pigmen astaxanthin yang terlepas akibat pemanasan. Pigmen ini terlepas dari selaput krustasianin yang mengubah cangkang menjadi merah deh. Oh iya fams, kepiting adalah binatang yang tubuhnya ditutupi oleh eksoskeleton alias kerangka luar yang keras. Biasanya kepiting hidup di air laut, air tawar, serta darat dengan ukuran yang beraneka ragam. Budidaya kepiting soka bukan pemeliharaan yang dimulai dari telur hingga dewasa fams. Kepiting soka direkayasa dengan cara melepaskan kaki kepiting dari cangkang. Biasanya kepiting ditempatkan di dalam kotak setelah kakinya dipotong. Karena kakinya sudah terlepas, kaki kepiting langsung terbentuk sekaligus cangkangnya. Proses ini disebut dengan molting. Katanya sih suhu air budidaya kepiting soka berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius fams. Lokasi yang paling mendekati faktor pendukungnya yakni tambak yang dekat dengan tanaman mangrove. Setelah melepaskan cangkangnya, segera angkat supaya cangkangnya tidak kembali keras. Mengerasnya cangkang kepiting tidak terlepas dari proses penyerapan ion kalium dan kalsium di dalam air laut fams. Makanya kepiting cangkang lunak yang telah dipanen harus segera dimasukkan ke dalam air tawar untuk memperlambat proses pengerasan cangkang. Giliran udang nih. Pindang udang galah dari kota Palembang, Sumatera Selatan dijamin bikin berkesan deh. Rasa kuahnya segar, bisa bikin aktivitas lebih bersemangat. Kalau lagi makan udang, jangan buang kepalanya ya. Kepala udang ternyata punya banyak manfaat. Selain bisa menyehatkan mata, zat astaxanthin antioksidan bisa mencegah penyakit tuh. Fams, astaxanthin adalah jenis antioksidan yang paling kuat. Katanya zat ini 6.000 kali lebih banyak dibanding vitamin C. Bahan dan bumbunya udah siap nih. Langsung masak aja ya. Kunyit nggak boleh ketinggalan karena bisa memberikan aroma rempah yang khas dan rasa yang sedap. Masukkan deh bumbu halus ke dalam air mendidih. Jangan lupa beri air asam jawa biar makin segar. Disusul udang fams. For your info nih, udang juga suka ganti kulit loh. Setelah berganti kulit, udang bisa bersembunyi di tempat yang aman selama 48 hingga 72 jam. Fams, cangkang udang juga dapat berubah warna saat dimasak. Pigmen karotenoid yang masih terlindungi oleh rantai protein bisa terlepas saat terpapar panas.
Beh, siapa sih yang nggak tergoda sama bebek packing panggang ini? Bukan cuma penampilannya aja yang menarik, cita rasa bebek packing ini juara. Gurih dan bikin nagih penikmatnya. Daging bebek Fams bagus banget untuk kesehatan, bisa menjaga kinerja otot dan bisa mencegah anemia karena tinggi zat besi. Bahkan kandungan zat besi pada daging bebek lebih tinggi loh dari daging ayam. Oh iya Fams, daging bebek packing panggang ini menjadi makanan favorit anggota keluarga kerajaan zaman dinasti Ming pada abad ke-13. Kemudian terjadi lonjakan besar migrasi masyarakat Tiongkok ke Nusantara pada abad ke-19. Sehingga dikenal deh aneka kuliner khas Tiongkok termasuk bebek packing panggang ini nih. Uniknya, bebek packing panggang ini disajikan secara utuh. Proses masaknya juga panjang. Setelah bersih, bumbu rempah dimasukkan ke dalam perut bebek. Fams, daging bebek masuk dalam kelompok daging putih karena kadar pigmen mioglobin yang tidak setinggi kelompok daging merah tuh. Semakin banyak kandungan mioglobin dalam darah, maka warna daging menjadi semakin merah. Mioglobin sejenis protein dalam darah yang bisa mengikat oksigen dan mengangkutnya ke seluruh tubuh. Setelah disiram kuah kaldu, daging bebek dianginkan, lalu panggang dalam wadah khusus dengan suhu 200 derajat Celcius selama 60 menit. Biar teksturnya renyah, jangan lupa siram kulit bebek dengan minyak panas. Nah, tinggal disajikan aja deh. Oh iya Fams, bebek packing ini jenis unggas yang berasal dari negeri Tiongkok. Cirinya bisa kalian lihat dari bulunya yang berwarna putih dengan paruh berwarna kuning. Sekilas mirip dengan angsa ya. Berbeda dengan bebek lokal dengan bulu kecoklatan dan paruh berwarna hitam. Bebek lokal ini banyak dibudidayakan oleh peternak di seluruh Nusantara. Fams, bebek packing ini termasuk hewan omnivora yang mengkonsumsi mulai dari tumbuh-tumbuhan sampai hewan kecil seperti ikan, serangga, amfibi kecil, cacing, dan moluska. Gak heran ya kalau pertumbuhannya sangat pesat. Cukup 2-3 bulan saja bobot bebek packing ini beratnya bisa mencapai 2 kg tuh. Katanya Fams, peternakan bebek paling terkenal ada di Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Diperkirakan ada ratusan telur bisa dihasilkan setiap hari. Ukuran bebek packing juga lebih besar daripada telur bebek lokal. Beratnya bisa sekitar 75 gram per butir. Hidangan ini namanya nasi goreng oli. Eits, hitam ini nggak pakai oli pelumas mesin kok. Warna hitam berasal dari tinta cumi, Fams. Kalian juga jangan remehkan manfaat dan kandungannya. Tinta hitam cumi ini dapat memperlambat pertumbuhan sel tumor loh. Bahan dan bumbunya udah siap nih, langsung kita bikin aja deh. Tinta cumi jangan sampai ketinggalan ya, Fams. Tinta cephalopoda alias tinta gelap ini mengandung senyawa melanin, enzim, polisakarida, katekalamin, dan logam. Buat yang suka wisata malam, cocok banget deh mampir ke warung legendaris yang sudah dibuka sejak 36 tahun yang lalu. Lokasinya ada di kawasan Braga, Kota Bandung. Letaknya yang di pinggir jalan membuat pengunjung bisa menyantap makanan sambil menikmati suasana kota Bandung pada malam hari. Warung ini buka sejak sore sampai dini hari. Di sini menyajikan 32 menu Fams, seperti menu bancakan khas Sunda. Katanya sih ada 4 kebaikan yang diperoleh saat makan di malam hari Fams. Menurunkan kadar gula darah harian, mengembalikan kebugaran tubuh, mengontrol rasa lapar, dan membentuk otot ketika terlelap. Biar makin sehat, Fams, keripik sayur dari kota Bandung, Jawa Barat ini bisa jadi pilihan nih. Kalau camilannya sehat gini, ngemilnya jadi bermanfaat untuk tubuh. Kebiasaan ngemil bisa melengkapi kebutuhan gizi, meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan mengontrol kadar gula darah. Keren deh! Ngomongin sayur nih, kebiasaan makan sayur ternyata dapat memperpanjang harapan hidup Fams. Sebuah penelitian menunjukkan orang yang nggak suka makan sayur bisa meninggal 3 tahun lebih cepat daripada mereka yang suka makan sayur. Sekarang ada loh cara menanam sayuran dengan media air alias hidroponik Fams. Kata hidro berasal dari bahasa Yunani yang berarti air.
Berbeda dengan sayuran biasa yang ditanam dengan medium tanah sebagai pengganti unsur hara alami. Sayuran hidroponik justru mendapatkan unsur hara dari air, khusus yang mengandung mineral. Mineral ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan sayur kok. Biasanya sayuran hidroponik memiliki penampilan yang lebih segar dan lebih besar, karena ditanam di rumah kaca. Cara ini juga bisa menjauhkan sayuran dari serangan hama dan penyakit. Sayuran hidroponik jadi terhindar dari penggunaan pestisida ya. Proses pertumbuhan tanaman juga lebih efektif karena berkurangnya kompetisi rebutan nutrisi dengan tanaman lain yang biasa terjadi saat budidaya di tanah. Tanaman yang tumbuh dalam sistem hidroponik tidak membutuhkan jaringan akar yang kompleks untuk menyerap nutrisi, sehingga energi bisa didapatkan fokus pada pertumbuhan buah, bunga, dan daun. Buat yang suka makan es krim tapi nggak suka makan sayur, cobain ya es krim wortel dan es krim brokoli. Brokoli punya banyak manfaat untuk kesehatan loh fams. Sakti tuh mencegah kanker karena terdapat kandungan antioksidan sulforapen. Senyawa mengandung belerang inilah yang juga bisa memberikan sensasi rasa pahit saat dimakan. Bahannya udah siap tuh, langsung bikin aja deh. Brokoli mentah atau matang memiliki nutrisi yang berbeda loh. Proses pemasakan yang terlalu lama dapat mengurangi vitamin C dan larutan protein. Langsung potong brokoli fams, sayuran ini bisa dibilang organik. So, mencucinya harus dengan air garam supaya hama yang bersembunyi di dalam sayurannya bisa mati ya. Karena ditanam tanpa pestisida, sayuran organik ini rentan terhadap hama. Salah satunya adalah ulat fams. Selanjutnya kukus sayuran sampai matang. Aduk krim nabati sampai mengembang ya. Lalu blender gula, brokoli, dan susu. Oh iya, lemak susu dalam campuran es krim berfungsi meningkatkan cita rasa es krim, memberikan tekstur lembut, dan membantu pembentukan es krim. Langsung deh, campur sama krim nabati. Setelah rata, tutup dengan plastik. Setelah beku, siap untuk dinikmati. Ada yang mau coba? Kalian juga wajib nyobain es krim unik ini nih, namanya es krim monster. Gak usah takut fams, kapan lagi bisa makan monster kayak gini? Hahaha. Es krim monster sebenarnya kudapan perpaduan budaya barat dan timur. Ide menu ini berasal dari es serut Taiwan. Soal rasa juga sudah disesuaikan dengan selera Indonesia kok. Selain menyegarkan, mengkonsumsi es krim secukupnya dapat memberikan manfaat loh. Di antaranya adalah menguatkan tulang, menjaga sistem kekebalan tubuh, dan dapat membuat kita bahagia. Soalnya saat menelan es krim, pusat kesenangan yang bernama orbitofrontal cortex langsung aktif. Hal inilah yang menyebabkan rasa bahagia ketika makan es krim. Lucu dan unik nih bonekanya. Ada beberapa variasi yang bisa dipilih loh. Misalnya hewan atau tanaman. Makin keren lagi, kerajinan ini dibuat handmade. Selain benang rajut, boneka unik ini juga butuh dakron fams. Itu loh bahan tekstil sintetis yang populer untuk isian boneka, guling, dan bantal fams. Kelebihan dakron saat dipres atau divakum, bentuknya bisa kembali seperti semula. Tentukan warna benang yang digunakan ya, lalu rajut dengan jarum khusus. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk merajut fams, misalnya teknik crochet, yaitu mengolah benang dengan bentuk sengkelit-sengkelit sehingga seluruh kaitan membentuk sebuah benda. Buat yang suka foto-foto, cocok banget deh diajak main ke Museum 3 Dimensi di Kota Bandung, Jawa Barat. Tempat wisata ini memiliki konsep lukisan wisata 3 dimensi di Indonesia yang dibangun di atas tanah seluas 3 hektar. Tempat ini bisa menampung hingga 1.500 pengunjung loh. Di sini ada sekitar 156 lukisan 3 dimensi yang terbagi dalam 4 zona fams, seperti zona laut, Afrika, hingga Tugu Kebanggaan Masyarakat Indonesia, Monas. Keren banget deh. For your info, selfie atau mengabadikan diri sendiri secara mandiri ternyata ada manfaatnya loh. Seperti meningkatkan semangat, berpikir lebih positif, dan meningkatkan rasa percaya diri. Tapi jangan kebanyakan cekrek-cekrek juga ya.
Kalau sudah 30 menit, saatnya berpisah nih. Tetap nonton Ragam Indonesia ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Dadah!